Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri. Dan gua terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan komen di konten aneh. Semoga kebaikan kalian dibalas beribu-ribu kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pantengin terus di channel Suara Misteri. Wadidaw. Di konten kali ini, gue kedatangan narasumber yang mempunyai cerita yang cukup menegangkan dan cukup horor di pengalamannya. Yuk, mari sama-sama kita dengerin cerita-cerita apa yang ada di narasumber gue. Bang Adnan, atau panggilannya Bang Roy. Ya, siap. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik. Abang stylenya mantep juga nih. Iya. Ya. Kira-kira punya pengalaman cerita apa, Bang? Kalau pengalaman yang pernah saya alamin itu ketika saya ketemu sama teman-teman itu di perapatan daerah Kampung Sawah. Beliau lagi pada ngobrol, saya samperin tuh, gitu, ngobrol tentang bicara gaib nih. Saya tertarik tuh, gitu kan. Saya bilang, ini abang-abang pada ngapain gitu. Wah, kebenaran ente ada Bang Roy gitu. Ayo ikut yuk, kita ngambil tokek gede katanya, bahasanya tokek gede gitu kan. Saya penasaran nih, ada gak sih tokek gede ukurannya gitu kan. Akhirnya saya ikut nih. Nah, sampai sana nggak taunya ada salah satu orang nih yang katanya bisa ngebuka dengan mata batin secara panjang nih, ngelihat secara jelas gitu ngelihatnya. Nah, sampai sana kita tanya gitu, mana tokenya nih, nggak ada gitu kan. Nggak ada tuh tokenya tuh gitu. Kita gituin tuh kan. Terus karena saya nih biar nambah akidah keyakinan saya bertambah nih gitu kan, saya bilang, Pak Romi, namanya Pak Romi kalau nggak salah, seingat saya, bisa gak Pak Romi nih ngebuka mata batin saya atau mata telanjang saya bisa ngelihat makhluk selain manusia. Ya, kata beliau bisa nih, gitu kan. Akhirnya jadi buka nih mata batin saya. Dia bilang, Bang Roy madep sana, tapi pejamkan mata. Nah, itu ngelihat saya suatu, saya lihat itu ada bangunan tua dan sebelahnya ada pohon-pohon. Dan itu terang itu karena ada bulan pada saat itu. Ya, terang itu karena ada bulan. Nah, saya madep saya suruh merem tuh mata saya, gitu kan. Suruh merem, dia tangannya nih megang pundak saya dua-duanya. Kata dia, coba Bang Roy buka matanya pelan-pelan. Saya pelan-pelan merem begini, saya pelan-pelan lihat begini. Wah, kaget saya. Apa tuh Bang? Lihat apaan Bang? Waduh, itu saya ngeliat wujudnya dari, saya ngeliat ukuran semeter di bawah nih, dari bumi nih semeter, itu kaki saya ngeliat sampai atas saya ngeliat. Itu wujud yang buat saya bener-bener saya nggak bisa ngelupain sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain. Itu wujudnya, kakinya itu berbentuk seperti bebek tapi dia besar gitu. Kakinya dia nih, diameternya agak besar Bang. Besar itu bentuk kakinya dia. Dan dia punya warna itu, kakinya itu seperti matahari yang senja gitu, matahari yang terbenam. Nah, jingga, warna jingga. Nah, dia itu rambutnya sepanjang dengkul, itu ngebelai gitu. Nah, dia punya bahan warna itu merah tapi kayak lebar gitu bahannya. Kaosnya. Iya, bahan dia bajunya itu. Iya.
Nah, itu saya benar-benar saya kaget, saya nggak bisa ngomong apa-apa, dan saya perhatikan terus suaranya dia itu yang bikin saya pada saat itu mental sampai ke belakang. Untungnya ada tembok nih. Kalau kata nggak ada tembok itu mungkin saya udah geledak kepala saya. Itu disaksikan teman-teman saya tuh. Karena ada kekuatan dia apa gimana? Apa abang kaget? Suaranya dia tuh bikin telinga saya tuh wah. Luar biasa suaranya itu, pokoknya saya nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Saya dengar itu saya sampai kaget semental ke belakang, bukan karena dorongan dia, bukan. Tapi karena saya dengar suaranya dia itu, bahasa dia itu manggil saya itu bangsa manusia. Kenapa bangsa manusia mau ngeliat saya? Bahasa dia tuh, kenapa bangsa manusia mau ngeliat saya? Kenapa harus dipaksa mau ngeliat saya? Alam bangsa manusia sama alam saya itu berbeda, ada dinding pemisah. Bahasa dia tuh, nggak bisa ditembus ya? Nggak bisa, karena saya ini minta dibuka mata telanjang dengan dipaksa, gitu. Dengan dipaksa gitu. Dan suara itu sampai saya 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur di rumah, bahkan keluar keringat gitu kan. Saya nggak mandi, sampai saya keluar pun nggak bisa gitu, karena dia selalu bersuara terus di rumah saya gitu. Sampai istri saya bilang, udah keluar aja, kamu bisa keluar, karena pasti kalau saya keluar saya wujudnya dia gitu. Suaranya seperti apa sih bang kalau kayak gitu bang? Itu kalau kita di goa tuh, kita teriak itu kedengeran kupingnya menggema, echo kayak gimana sih, kalau kita sound itu kita kerasin puter gede kayak gitu suaranya. Itu suaranya bangsa di sini itu. Dan cuma abang yang dengar gitu bang? Cuman saya yang dengar, dia terus memanggil saya dengan bahasa bangsa manusia. Kenapa kamu bangsa manusia mau melihat saya gitu? Sebenarnya saya itu nggak boleh gitu, dilarang, ada hukumnya gitu. Iya. Bahkan hari ketiga itu yang saya ingat, pesan dia nggak pesan soal agama, enggak, tapi dia pesan, tolong bangsa manusia kalau makan daging sesuatu jangan tinggalkan tulang di dalam rumah. Itu bahasa dia terakhir yang buat saya tuh. Mau itu tulang daging sapi, mau itu tulang daging ayam, jangan. Potong ikan enggak, dia tulang daging ayam, tulang daging sapi, daging kambing, jangan pernah ditinggalkan di dalam rumah. Kalau udah sore atau mau terbenam matahari, dia nggak bicara maghrib, tapi terbenam matahari bicara dia. Itu keluar. Itu ngingetin saya di situ. Iya. Karena bangsa kami gemar dengan itu gitu. Iya. Bangsa kami sangat gemar dengan tulang-tulang itu gitu. Tulang manusia, tulang hewan yang jenisnya, pokoknya ada sumsumnya dia senang tulangnya. Gitu. Kalau tulang ikan enggak dia. Tulang ikan enggak. Bahkan hiu kan paus enggak. Gitu. Tapi kalau tulang kayak sapi, kambing, babi, anjing, manusia, itu dia gemar dia. Harus dibuang. Itu pesan yang dari dia pesan ke saya gitu. Itu sosok yang abang lihat tuh bentuknya kayak gimana tuh bang? Apa tinggi? Dan kakinya dia itu sekitar, kalau ukuran meter ada sekitar 4 sampai 5 meter. Wah, tinggi juga tuh bang. Tinggi. Bahkan rambutnya dia itu gimana ya? Lurus tebal gitu. Lurus tebal gitu. Wajah menutupin wajah, tapi dia bentuknya lonjong gitu. Lonjong gitu. Besar gitu, lonjong gitu. Yang besar gitu wajahnya dia. Itu dia punya hidung, dia punya mata beda sama kita. Beda bang ya? Beda sama kita, jauh, sangat berbeda. Jauh gitu. Makanya buruk deh rupanya. Iya, gitu. Buruk. Pokoknya ya dibilang serem. Nah, mungkin para lanang ini yang belum pernah lihat jin, ini ciri-ciri salah satu yang ceritakan sama Bang Roy ini. Mukanya lonjong, hidungnya nggak jelas, tangannya lebar. Tangannya lebar, kakinya lebar. Tangannya lebar, sama bentuk tangan sama kaki sama deh, lebar. Kayak kaki bebek. Iya, kakinya betul, lebar betul. Tuh pengalaman tuh dari Bang Roy. Yang mungkin yang para lanang ini yang mau ngeliat jin, dipikir-pikirin dulu deh. Iya. Ya, jangan sembarangan pengen tahu dunia jin itu seperti apa atau dunia lain itu seperti apa. Dan hasilnya kayak Bang Roy ini kaget sampai nabrak tembok gitu bang ya. 3 hari 3 malam saya nggak tidur. Kan batal keluar keringat dingin keringat gitu. Wah. Nggak mau. Ini.
Ya udah Bang, itu sosoknya seperti apa tuh Bang? Iya, kalau sosok itu dia rambutnya panjang, dia kakinya itu panjang, dan dia bentuknya kakinya itu seperti bebek tapi lebar-lebar, tangannya juga sama gitu. Cuman beda sama kita itu wujudnya aja yang sangat jauh berbeda gitu. Itu yang saya nggak bisa lupain sampai sekarang gitu. Itu yang cewek apa cowoknya tuh Bang? Kalau jenis saya nggak tahu, kurang Oh paham. jenisnya kurang paham Kurang ya. paham. Cuman emang bentuknya dikasih lihat seperti itu. Itu dia. Dan suara itu mengikuti saya 3 hari 3 malam, dan malam ketiganya 3 malam nih, malamnya itu pas subuh itu udah gak ada lagi suara-suara itu. Emang batasnya sampai 3 hari apa? Iya, itu yang buka mata batin saya itu bilang ini paling dikit 3 hari bisa sampai 7, bahkan paling lama itu 41 hari. 41 hari batasnya, setelah itu hilang Bang. Hilang. Kalau seandainya Bang Roy keluar jalanan itu pasti mungkin Oh, lihat semua saya pasti. lihat semua ya. Lihat semua bentuk-bentuk. Makanya saya nggak mau keluar saya 3 hari itu. Di rumah aja udah. Iseng juga Bang. Oh, bukan main dah. Jangan dah, aduh. Ya. Ya udah Bang, kira-kira punya pengalaman lagi Bang? Nah, selain, Bang? Itu pengalaman yang mata telanjang saya bisa ngelihat itu karena ada yang nuntun Nuntun, bisa ngelihat. gitu. Kalau yang cerita pengalaman yang kedua itu mimpi dengan keluarga saya yang sudah meninggal dunia, adik kandung saya tuh 2, sampai nenek saya ketemu gitu. Jadi gini, awalnya gimana tuh? Ya, awal cerita saya ketemu pertama sama bapak, ibu, dan adik saya masih hidup sampai sekarang nih, yang udah kawin nih. Nah, saya ketemu sama itu, saya diajak sama bapak saya. Kebetulan, Roy ada, ayo ikut yuk. Mau mana Pak? Main ke rumah teman bapak. Jalan kaki kita tuh. Nah, ketemu di perempatan, ketemu adik saya yang sudah meninggal dunia, itu nomor 2. Namanya Nia Kurniasi. Usia meninggalnya itu ya perawan lah. Oh, perawan. Ya. SMP gitu Pak ya. Umur 15-16. Iya, 16. Nah, diajak sama bapak saya, dia dituntun, diam aja gitu, nggak ngomong apa-apa, tuh meninggal dalam mimpi saya gitu. Nah, ketemu pertigaan yang kedua, ketemu adik saya yang perawan usia 17 tahun, namanya Ica Herunisa. Jadi dua perawan. Iya. Nah, kalau adik saya Ica, makamnya sini di Doci UP. Oh, di UP. Kalau yang pertama di Bogor di makamnya. Kalau adik saya yang nomor 2 di bawah saya. Nah, terus saya tanya bapak saya, ini mau mana Pak? Ke rumah teman bapak. Mau ngapain? Bapak mau nuker senjata. Gitu, bahasanya nih bapak saya ini. Gitu. Karena kan waktu teman bapak itu di Armet, bapak kan di saat itu nuker senjata. Gitu. Iya. Ini dalam mimpi. Gitu. Sampai di rumah teman bapak saya, keluarlah teman bapak saya ini. Bersama anaknya yang perempuan. Namanya Santi. Kalau saya ingat namanya Santi. Nah, bapak saya masuk, ibu saya masuk, adik saya yang meninggal masuk juga di dalam, saya di luar, depan nih di teras gitu. Teras. Ya, dibikinilah air teh itu sama anaknya Santi nih, ya keluar gitu, dibikinin saya teh, minum Bang gitu. Ngomong di Santi nih, gitu kan. Oh iya, saya nggak minum tuh. Bapaknya Santi keluar, bawa tas tuh, ya kan. Saya awalnya belum tahu isinya apaan gitu, cuman bapaknya ngomong begini, Santi, ini tolong barang anterin rumah bibi. Gitu. Terus bapaknya ngomong, minta tolong sama saya nih, Bang Roy, Bang Atan bahasa gitu kan, Bang Atan tolong anterin dah anak saya nih Santi ke rumah bibinya nganter barang. Gitu. Saya pamit dong sama bapak saya. Gitu. Pak, saya nemenin Santi dulu ya Pak, ke rumah bibinya. Gitu. Bapak saya ngomong tuh nyautin, oh ya udah silakan. Gitu. Keluar nih, saya jalan kaki sampai lewat lapangan bola. Saya berhenti sebentar nih, lihat lapangan bola ramai banget pada main bola. Saya bilang sama Santi, ini masih jauh gak jalannya? Dia kata Santi, enggak Bang, kira-kira ya setengah jam nyampe lah gitu. Boleh gak kita nonton bola sebentar? Saya bilang gitu. Waduh, nggak bisa Bang, keburu malam gitu. Kata Santi nih gitu kan. Saya jalan terus nih sama Santi sampai suasana gelap. Saya ngomong sama Santi, ini kemana kita, mau naik angkot, mobil apa gimana? Iya, gitu. Jalannya udah panjang, udah jauh, udah pokoknya saya jalan itu udah sangat jauh gitu. Kata Santi, sebentar tunggu sini, kali ada mobil. Nah, nggak lama saya lihat sorot mobil ya, karena suasana gelap, ada lampu. Itu mobil kelihatan tuh, lampu berhenti di depan saya. Dan yang saya sangat kaget dalam mimpi itu,
itu saya perhatikan mobil mirip banget ambulan. Mobil itu? Ambulan orang mati. Saya lihat nih dalam mimpi itu mirip banget mobil ambulan. Saya mau ngomong sama Santi, nggak bisa ngomong apa-apa. Diam aja. Diam aja. Akhirnya Santi nyuruh saya duduk di depan. Abang duduk di depan aja sama supir, saya di belakang. Nah dia naik di belakang, bukannya dia pintu belakang berdua begitu. Saya sempat kaget nih. Iya. Wah, kok kayak belum mati, kok kayak ambulan angkot ya. Benar angkot itu kan. Masuk dari belakang dia tuh duduk, bawa tuh barang, tas itu, ya kan. Nah, sampai saya ikutin supir ini terus nyorot ke depan tuh, saya ngeliatin ke depan aja tuh, tiba-tiba supir ngerem, set aja. Saya bilang, kenapa ngerem Mas supir? Ini supir udah bisa ngomong apa-apa, udah ketakutan. Mas supir kenapa? Dia nunjuk ke depan tuh, saya sangat kaget. Di depan itu semua kuburan dan saya ngeliat jelas itu diangkat dari makam itu rambut, ya kan, ada itu pakai tombak, yang satu lagi ada apa dipecutin, yang satu lagi apa kakinya diangkat begini tebasin leher-lehernya. Itu semua jubah hitam saya lihat. Jubah hitam yang melakukan tebas-tebas yang melakukan itu di atas kuburan itu. Iya. Saya juga apa manusia namanya kita dalam mimpi saya juga takut gitu kan. Supir takutan nih, Pak gimana kita mau keluar gini. Saya takut gitu. Tenang, saya bilang tenang. Itu yang jubah-jubah itu yang pergi kita nih. Mobil ada sekitar ke mobil ada sekitar 8 lah, 8 jubah-jubah hitam itu. Ada yang bawa palu arbit apa kayak orang itu gede begitu, ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak gitu. Supir ditancap nih, di samping kacanya, iya di samping pakai pedang, pecah, terus pedangnya tembus ke saya nih, supir mati. Pedangnya tembus ke saya tapi nggak kena saya, di depan saya begini itu, ya depannya. Saya tendang tuh pintu samping saya, itu yang jubah hitam jatuh, saya keluar, buka sih yang perempuan, Santi. Saya buka depan Santi, nggak ada tasnya doang. Tasnya tuh, Santinya nggak ada? Nggak ada Santinya. Itu yang namanya kita mimpi gitu ya. Saya ambil tasnya, saya bawa kabur tuh. Kabur saya harus kenceng-kencengnya tuh. Saya harus kenceng-kencengnya. Ada rumah, saya ngelihat situ bangunan seperti kayak penginapan gitu tapi tingkat, itu kayak bekas bakar. Saya dikejar nih sama apa yang jubah hitam. Iya, jubah hitam. Itu yang bawa tombak, bawa pedang gitu kan. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong apa gimana gitu. Pokoknya kejar saya tuh, saya sangat takutnya tuh. Gitu kayak saya masuk ke yang bekas gedung kebakar itu, saya naik tangga tuh, tangga ke atas. Saya naik tangga bambu kayak gitu. Saya naik ke tangga, itu tangga di bawah tuh mau naik nih yang jubah hitam tadi nih, saya dorong tuh tangga, jatuh kan dia, nggak bisa naik. Setiap mau ini lagi sama dia, saya dorong lagi. Ketiga kali tangganya patah. Tangganya patah. Kan nggak bisa naik ke atas nih, karena bentuk gedung itu begitu. Di atasnya saya duduk di sini, tuh tangga ke sini, saya nggak ada lagi tangga lagi, nggak ada lagi, cuma satu tangga. Dan saya kaget dan saya heran ketika saya nengok ke kanan, ada bapak-bapak tua di belakang saya nih, duduk dan di sejadah gitu. Dia pakai peci, udeng-udeng gitu, warna hitam gitu. Saya tanya, Bapak ngapain di sini? Tolong saya Pak, saya dikejar sama jubah hitam itu. Gitu. Apa jawaban dia? Saya nggak bisa nolong adik. Gimana mau nolong? Lihat keadaan saya, pas dibuka sarungnya saya kaget, itu tangannya buntung. Astagfirullahaladzim. Buntung kakinya, nggak bisa nolong saya, katanya nggak bisa nolong saya. Itu jaketnya panjang tuh, jaketnya dia sampai ke kaki gitu. Iya. Saya situ berpikir, ya gimana dia mau nolong kita, gitu kan, sedangkan dia keadaannya buntung. Nah, tapi dalam mimpi gitu ya, kok dia bisa ada di atas pakai tangga gitu. Iya, naiknya gimana? Kan ingat ketika saya sadar tuh dalam mimpi keluar mimpi saya gitu, dan terbangun gitu. Nah, saya bilang, saya takjubnya dia nih si bapak-bapak ini bilang, yang bisa nolong kamu itu yang kamu bawa. Santi. Yang tas. Gitu. Saya nggak tahu isinya apaan. Gitu kan, itu yang bisa nolong kamu, itu yang kamu bawa. Itu saya merinding pas habis bangun, terus langsung bangun dari sadar gitu, saya langsung mandi, saya sholat 2 rakaat. Gitu. Pas saya buka, apa mau tahu gak? Saya buka itu tas, itu Al-Quran saya buka. Al-Quran itu saya buka. Itu bahasa bapak itu yang bisa nolong kamu itu. Gitu. Itulah yang sampai sekarang pun cerita itu sangat bisa lupain.
Itu cerita yang Santinya kemana, nggak ketemu lagi, Bang? nggak ketemu lagi karena pas saya buka itu Santi udah nggak ada gitu. Dan si bapak itu bilang, itulah yang nolong kamu itu. Pas saya buka itu Al-Quran. Akhirnya saya bilang, bapak pegang Al-Quran, saya kasih ke dia, nggak mau. Itu bawa kamu, itu hak kamu. Iya. Itu hak kamu bawa gitu. Saya nggak bisa nolong, saya nggak bisa bantu, tapi yang bantu itu kamu bawa tadi Al-Quran itu. Itu. Nah, terus saya mau ditanya, mau pulang nih, mau menunggu bapak saya nih. Iya. Karena saya nggak ada tangga, saya pegang tuh Al-Quran. Saya pegang Al-Quran, saya pegangin. Terus saya bilang sama bapak ini, Pak, saya mau tahu mau gimana. Kalau saya lompat, saya mati. Gitu. Iya. Orang itu masih ada di bawah tapi kan, Bang? Masih ada di bawah. Saya mau gimana? Mau ke bawah. Sedangkan yang jubah-jubah ini masih ada di bawah. Saya bilang sama dia, sama bapak ini nih, gitu. Kan saya bilang tadi yang bisa nolong kamu cuma itu. Al-Quran. Akhirnya karena dalam mimpi gitu, saya nekat mau lompat tapi saya takut dalam arti kejadian yang di bawah itu, saya genggam Al-Quran tuh. Ya apa saya merem sama lagu saya terbangun dari mimpi saya itu. Nah, saya terbangun, terus saya mandi, langsung saya ibadah. Itu posisinya saya terbangun itu sebelum subuh. Jam 4 kurang seperempat saya ingat mimpi itu. Itu jadi ya itu dua mimpi itu terbiasa buat saya. Apa yang perjalanan buka mata batin, terus sampai saya mimpi ketemu keluarga saya semua yang udah almarhum, adik saya yang perawan itu adik saya meninggalnya itu nggak ada sakit. Nggak ada sakit ya, itu nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa. Itu ada saya almarhum, bahkan dalam mimpi itu nggak pernah ngomong apa-apa, dia cuma senyum, nggak ada keluar kata. Nggak ngomong apa-apa, dia senyum itu. Dia masuk dua-duanya ke dalam rumah itu, Bang, ya? Dua-duanya masuk dalam rumah itu, masuk ke dalam rumah teman bapak saya gitu. Dan saya di luar adanya. Eka, ibu saya, bapak saya masuk dalam. Oh, ada ibu juga, Bang? Ada ibu saya, semuanya. Kan saya bilang keluarga saya semua nih, ibu saya, bapak saya. Nah, yang heran lagi gitu, pas saya tuh nonton bola itu, nah saya inget tuh kayaknya ada nenek saya di situ. Makanya saya bilang sama Santi itu, santai dulu gitu. Itu saya inget tuh kayaknya ada nenek saya di taman bola itu, maksudnya nonton bola itu gitu. Maksudnya ngeliat tuh kayak nenek saya gitu dalam mimpi saya gitu. Kok lama gini, kok yang saya lihat nenek saya itu di dekat tiang, karena makam nenek saya itu, nyak saya itu di Bogor itu persis memang ada tiang kayak kita tiang basket gitu, basket gitu, tiang. Jadi pemakaman nih, karena di rumah ada tiang basket. Nah, saya lihat itu dalam mimpi persis tiang itu, di bawah tiang itu ya. Di bawah tiang itu sama. Iya. Nenek saya berdiri di situ nonton bola tuh. Gitu dalam mimpinya gitu, dalam mimpi saya gitu. Ya, saya heran lagi itu Santi di mobil itu nggak ada. Itu yang aneh tuh, Bang. Sosok Santi siapa gitu. Iya. Sedangkan dia ngomong sama saya gitu. Iya, malah ngeberhentiin justru dia ngasih tahu mobil itu. Gitu. Dan abang ngimpi semua ketemu saudara nenek yang sudah pada meninggal, Bang. Betul. Itu, Bang, ya. Betul, dalam mimpi itu betul semua itu. Mujizat tuh, Bang. Benar, emang jarang-jarang tuh kita mimpi itu bertemu dengan orang yang sudah meninggal tuh jarang sekali. Iya. Betul. Ada juga kalau lagi sakit parah, didatengin sama yang meninggal, wah itu tinggal dikit lagi dah itu. Biasanya tuh, Bang, gitu, Bang. Kalau lagi sakit parah nih, Bang, datang ibu, adek yang udah pada meninggal, itu nggak lama lagi tuh katanya ngejemput gitu, Bang. Katanya. Kalau sakit lagi sakit parah, mungkin kan Bang Roy ini kan lagi sadar posisinya gitu, nggak bukan karena sakit. Betul. Wah, mungkin ada cerita lain lagi Bang Roy. Kalau untuk makanya saya udah nggak mau lagi gini, dibuka mata batin gitu, untuk ngelihat transparan gitu, saya nggak mau lagi karena itu pengalaman yang sampai sekarang itu nggak bisa saya lupain karena sosok itu saya lihat. Benar. Kalau sampai sekarang sih, kalau lagi sendirian gitu, pakai motor gitu, itu nggak ngelihat apa-apa, tapi suara kadang dengar gitu. Suaranya aja, Bang. Suara. Contoh, maaf nih, kan dekat rumah saya tuh ada rumah kosong tuh, rumah kosong lama tuh, namanya penghuninya namanya Alek. Ya. Itu kadang saya kalau lewat situ lama jam 1, setengah 2 lewat situ motor, itu kayak ada suara di dalam. Oh, ada suara. Itu jelas, suaranya jelas
kayak manggil gitu. Manggil. Manggil gitu. Manggil maksudnya kayak kita kalau bahasa kodain gitu, hai gitu kayak gitu. Ya gitu manggil gitu. Waduh. Bahasa manusia kayak gitu pas manggil hai gitu. Kalau dia beda gitu. Beda Kayak manggil banget. gitu, kayak Ya. manggil gitu. Ini Bang Roy nengok gak kalau ada Oh enggak saya. Enggak berani saya udah. Cukup pengalaman yang dibuka mata batin secara cukup itu ya Bang ya. ya yang transparan. Ngeri itu Bang. Bukan main. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Makanya jangan coba-coba dah bagi yang mau ngelihat atau gimana, jangan Bang. karena memang ada batasan gitu. Alam kita sama alam dia memang berbeda. Nah, ternyata memang ada alam di luar alam Ya. kita ini Bang ya, dunia lain lah kasarnya itu ya. Betul, sangat betul itu. Dan jangan coba-coba untuk masuk ke dunia itu karena suka nggak bisa balik lagi ke Betul, dunia ini. betul. Itu. Kalau untuk cerita untuk lagi nggak ada, saya dalam arti udah 2 itu aja yang buat pengalaman saya. Pengalaman hidup Bang ya. Pengalaman yang hidup gitu yang saya nggak misteri, bisa, Bang. ya misteri dan nggak bisa lupain gitu. nggak bisa dilupain. Nggak bisa lupain karena itu mimpi yang cerita kedua itu keluarga saya, dan yang pertama itu pengalaman saya kan gitu. Yang benar saya inginkan gitu biar nambah akidah, benar-benar nambah akidah saya gitu. Iya benar. Oh ternyata selain manusia itu kan makhluk lain itu ada gitu. Ada gitu. Ternyata makhluk lain itu ada. Iya betul. Ada Bang Roy, terima kasih Oke. yang sudah hadir di Suara Misteri Channel. Sama-sama. Iya. Aku Ceritanya mantap nih Bang Roy nih. gua bukan main. Ngeri-ngeri sedep. Iya, saya juga takut sebenarnya tadi aja mental. Ya udah, pantengin terus di channel Suara Misteri dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita yang lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.